Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Tiatriana Octavia, NPM 251030137. Saya mahasiswa semester 2 Program Studi Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis dosen pengampu Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPDI MH, dengan tema surat berharga. Yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat tersebut dialihkan. Kemudian dasar-dasar hukum dari surat berharga yaitu 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan perundang-undangan lain untuk surat berharga lainnya. Kemudian B. Macam-macam surat berharga. Surat berharga itu terdapat yaitu 1. Wesel, cek, surat sanggup, biliet giro, kwitansi atas tunjuk, konosemen, saham, obligasi, dan lain-lain. Kemudian pengertian hubungan kerja dan industrial. Pengertian hubungan kerja. Hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha. Terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Dalam suatu hubungan kerja tidak selamanya akan mulus dan bertahan lama. Maka dalam dunia kerja ada yang dinamakan PHK, pemutusan hubungan kerja, atau arti PHK adalah acuan untuk pengakhiran kontrak karyawan dengan perusahaan. Seorang karyawan dapat diberhentikan dari pekerjaan atas kehendaknya sendiri atau mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh atasannya. Kemudian pengertian dari hubungan industrial. Secara umum, hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan prosesnya produksi pada suatu barang atau jasa. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Adapun tujuan dari hubungan industrial ini yaitu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan di perusahaan. Selanjutnya, upah dan kesejahteraan. Kebijakan pengupahan. Prinsip yang melandasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengupahan ialah bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, seperti dalam pasal 88 UKP. Berlandaskan pada ketentuan itu, maka pemerintah mewajibkan diri sendiri untuk mengembangkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Buruh atau pekerja dengan pekerjaan yang mereka lakukan harus dapat memperoleh upah dalam jumlah tertentu yang memungkinkan mereka untuk secara masuk akal memenuhi penghidupan diri sendiri dan keluarga mereka. Tercakup ke dalam itu ialah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Selanjutnya yaitu upah minimum. Merupakan hal luar biasa bahwa Indonesia sudah sejak 1970-an sudah mengenal penetapan upah minimum. Padahal banyak negara yang lebih maju belum mengetahuinya. Upah minimum merupakan elemen penting dalam kebijakan sosial Indonesia. Peraturan tentang upah minimum diterbitkan pertama kali pada 1971 dan dilandaskan pada skala atau perhitungan atau kebutuhan fisik minimum. Penetapannya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dan merupakan kewenangan Dewan Penelitian Pengupahan Daerah. Dewan ini beranggotakan 10 pegawai negeri, 3 anggota serikat buruh, dan 3 wakil pengusaha. Selanjutnya yaitu upah dalam hal buruh tidak bekerja. Ketentuan pasal 93 UKK menetapkan 1.
Upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. 2. Adanya pengecualian. 3. Upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A sebagai berikut. Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah. Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah. Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah, dan untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Dan yang terakhir yaitu sanksi-sanksi tentang perburuhan dan ketenagakerjaan. Sanksi-sanksi tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu yang diberikan dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan izin. Kemudian yaitu sanksi pidana. Bentuk pidana yang diberikan bermacam-macam, ada denda, kurungan, dan penjara. Selanjutnya, keselamatan dan perlindungan kerja. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Sekian pemaparan materi video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.